wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Saya di sini akan mengerjakan portofolio dari pelajaran bisnis retail, yang mana saya akan menjelaskan tentang mengenal sistem administratif bisnis retail. Dalam melakukan sebuah usaha, atau baik itu retail maupun bisnis yang lainnya, tentu kita memerlukan sistem administrasi yang tepat supaya usaha kita terus berkembang. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem administrasi dalam bisnis retail? Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis yang memiliki tujuan menyediakan keterangan. Adapun dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas kerja dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Lalu apa yang berhubungan dengan sistem administrasi? Simak pembahasan berikut. 1. Unsur-unsur administrasi. Di dalam sistem administrasi dikenal beberapa unsur berikut. Berbagai unsur yang harus ada dalam sistem administrasi. A. Unsur kepegawaian. B. Unsur keuangan. C. Unsur perbekalan. D. Unsur pengorganisasian. E. Unsur tata usaha. F. Unsur perwakilan. G. Unsur manajemen. H. Unsur tata hubungan. Yang kedua ada manfaat administrasi dalam bisnis retail. Berikut beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan retail dengan menerapkan sistem administrasi. A. Resiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi baik barang masuk hasil pembelian maupun barang keluar dari hasil penjualan dapat dibukakan dengan rapi. B. Perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekaman konsumen, intensi pemerintah maupun supplier. C. Pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil percatatan. D. Memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Yang ketiga ada kegiatan administrasi. Dalam melakukan administrasi setidaknya kita perlu melakukan beberapa kegiatan berikut. A. Mengolah, artinya memperbanyak, menyalin atau membuat informasi menjadi lebih baru sehingga lebih berguna. B. Menggandakan, artinya memperbanyak dengan cara atau alat. C. Mengirim, artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. D. Menaruh, artinya kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukan kembali. E. Menghimpun, artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. F. Mencatat, artinya membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Yang keempat ada berkas-berkas administrasi. Guna mencapai kesuksesan dalam bisnis retail, kita perlu menyiapkan berbagai berkas pencatatan administrasi secara rinci. Komponen ini harus disampaikan selain berbagai barang, promosi, dan sumber daya manusia. Berikut beberapa berkas yang muncul dari adanya kegiatan administrasi dalam bisnis retail. A. Berkas-berkas pembelian. Transaksi pembelian bagi perusahaan retail yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam beroperasi menghasilkan produk untuk memenuhi stok barang yang ada di gudang. Pada dasarnya, pembelian barang dapat dilakukan dengan pembelian tunai, pembelian kredit. Bukti transaksi yang diperlukan pada pembelian tunai berupa nota, kontan, dan kwitansi. Sedangkan pembelian kredit hanya menerima faktur saja. Berkas-berkas yang diperlukan dalam administrasi transaksi pembelian identik dengan surat pesanan, kartu persediaan, dan bukti permintaan dari gudang. 1. Surat pesanan. Surat pesanan bertujuan sebagai penjamin kebahasan pesanan sekaligus meyakinkan supplier dalam membuat surat pesanan bagian pembelian melihat daftar harga dan persyaratan yang ditunjukkan oleh beberapa supplier sehingga dapat memilih supplier mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan atau toko retail. Beberapa hal yang harus dicantumkan secara jelas dalam surat pesanan adalah sebagai berikut. A. Kepala surat yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan. B. Nama perusahaan atau nama supplier yang bersangkutan. C. Jenis dan merek barang division. D. Harga barang yang dipesan. E. Kesanggupan melakukan pembayaran. F. Tanggal pesanan. G. Otoritas dari kepala bagian pembelian dan direktur perusahaan pemilik. Yang kedua ada kartu persediaan.
Barang yang telah masuk berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual maupun dengan komputerisasi. Hal penting yang harus diperhatikan pada kartu persediaan identik dengan nama barang, kode barang, jumlah masuk dan jumlah keluar. 3. Bukti permintaan dari gudang. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang akan berhubungan dengan jenis barang dan spesifikasinya, banyaknya barang yang diminta, otorisasi atau pengesahan dari kepala bagian gudang, serta tanggal permintaan. B. Berkas-berkas penjualan. Dalam bisnis retail, kita juga perlu menyiapkan berbagai berkas transaksi penjualan. Transaksi penjualan dimulai dari pesanan pelanggan saat diterimanya surat pesanan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Berikut berbagai berkas administrasi penjualan secara kredit. Yang satu ada kwitansi, official receipt. Yang kedua nota debit dan nota kredit. Yang ketiga ada faktur. Yang kelima ada standar operasional prosedur SOP, bukti transaksi. Setiap jenis transaksi akan mempunyai SOP masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut. SOP penjualan tunai. Pada bisnis retail, media penjualan yang paling aman adalah dengan pembayaran tunai. Pembayaran dengan tunai adalah penjualan yang terbebas dari risiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang yang telah diambil. Standar operasional prosedur SOP. Untuk mengenai administrasi penjualan tunai sebagai berikut. Yang satu, sebelum dijual, barang pesanan diperiksa terlebih dahulu supaya tidak terjadi kecacatan pada barang tersebut. Yang kedua, ada melakukan pencocokan invoice asli dan lengkap. Yang ketiga, ada membuat kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang. Yang keempat, mengirim barang kepada konsumen. Yang kelima, bukti permintaan pelanggan dengan surat permintaan dari calon pembeli. Yang enam, negosiasi bukti dengan notulen. Yang ketujuh, membuat dan menandatangani surat perjanjian. Yang kedelapan, membuat faktur pembelian dengan benar dan teliti. B. SOP pembelian tunai. Pembelian merupakan kegiatan memperoleh barang atau jasa dengan cara menukarnya dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga yang ditentukan penjual. Standar operasional prosedur SOP untuk menangani pembelian tunai adalah sebagai berikut. Perusahaan yang menjadi pembeli barang harus mampu secara rutin menjaring pasokan barang. Yang kedua, dalam melakukan pembelian harus mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan saat membeli suatu harga atau jasa. Bukti permintaan bagi penjual. Produksi dibuktikan dengan surat permintaan. Yang keempat, survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas barang yang terbaik. 5. Pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya untuk mengecek apa sesuai dengan pesanan atau tidak, baik kualitas maupun kuantitas. 6. Melakukan pembayaran transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran teks. 7. Surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. 8. Membuat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti garansi pengambilan barang dan sebagainya. C. SOP penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan teknik menjual barang yang pembayaran dapat diangsur sampai kurun waktu yang telah berikut SOP dalam melakukan penjualan secara kredit. 1. Melakukan survei kepada calon pembeli yang dibuktikan dengan formulir bukti survei yang transaksi lengkap. 2. Mendapat persetujuan dari manajer bagian kredit. Yang ketiga, pesanan pelanggan dibuktikan dari surat permintaan pembeli. Yang 4. Negosiasi dapat dibuktikan sesuai dengan standar perusahaan. Yang keenam, membuat inspektur. Yang ketujuh, mengirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. Yang kedelapan, aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. Yang 9, memeriksa pembelian aplikasi kredit apakah sesuai dengan bukti-bukti yang diperlukan. Yang 10, apabila yang dilakukan dalam proses penjualan, namun apabila tidak, dikembalikan kepada calon pelanggan. D. SOP administrasi uang kas. SOP untuk mengenai administrasi uang kas adalah sebagai berikut. Mencocok antara bukti pembelian yang dibawa supplier dengan perlengkapannya. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran uang bisa bank tunai. Kemudian supplier mengendalikan bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Yang kedua, pengeluaran uang dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran lainnya. 3. Menerima bukti transaksi, bukti pengeluaran bank kwitansi yang telah ditandatangani oleh supplier, memberikan cek atau uang tunai. SOP penerimaan kas. SOP untuk mengenai penerimaan kas adalah sebagai berikut. Melakukan pemeriksaan bukti transaksi dengan teliti. 2. Transaksi dihitung dengan benar supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari. 3. Melakukan pemeriksaan uang yang diterima. 4. Menerima uang tunai yang dimulai dari transaksi yang menyebabkan kas. 5.
membuat kwitansi sebagai bukti transaksi. 6. Administrasi keuangan dalam bisnis retail. Dalam melakukan bisnis retail atau kita mencari banyak ketentuan guna mendapatkan dibutuhkan sistem administrasi keuangan yang dapat berikut laporan keuangan dalam bisnis retail. 1. Laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail. Bagian-bagian dari laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail antara lain sebagai berikut. A. Neraca. Dalam neraca tercantum jumlah kekayaan yang memenuhi modal sendiri bagi suatu usaha retail. B. Laporan laba rugi usaha dikarenakan laba jika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, sedangkan usaha retail dilakukan rugi apabila pendapatan lebih kecil daripada beban. 1. Penghasilan usaha retail dapat diperoleh dari penjualan total kepada para pembeli selama periode yang bersangkutan. 2. Biaya tidak identik dengan penurunan atau perubahan manfaat ekonomi yang timbul dalam melaksanakan aktivitas usaha retail selama periode tertentu. Jenis-jenis biaya diantaranya sebagai berikut. A. Biaya penjualan administrasi. Biaya penjualan administrasi misalnya biaya periklanan, komisi penjualan, gaji kantor. C. Modal kerja. Cara-cara meningkatkan modal kerja antara lain melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan, mencari pinjaman jangka panjang, menjual saham tambahan, dan menjual aktivitas tetap bangunan dan peralatan. 2. Laporan administrasi keuangan. Informasi harian dibutuhkan semata-mata bersifat operasional, fakta dan angka untuk memenuhi kebutuhan usaha retail meliputi posisi khas harian, ringkasan dengan penjualan baik tunai maupun kredit. A. Laporan harian atau mingguan. Bentuk formulir ringkasan arus kas harian mingguan pada usaha retail bisa dilakukan setiap hari atau setiap akhir minggu. B. Laporan bulanan. Informasi laporan bulanan hendaknya diperoleh bersamaan dengan pertemuan dari badan penilaian serta kelompok yang ikut serta dalam pengembalian keputusan dan pengembangan strategi. 1. Laporan laba rugi terperinci. 2. Analisis penjualan dan investasi produk syaratan kelompok jasa. 3. Analisis dari arus kas debitur kreditor dan keinginan keuangan. C. Laporan tribulan. Hal-hal yang harus ada dalam laporan bulan maupun tribulan sebagai berikut. 1. Suatu laporan terperinci tentang posisi keuangan. 2. Analisis kecenderungan secara lebih terperinci daripada biasanya disediakan setiap bulan. 3. Informasi tentang bisnis sekarang untuk memungkinkan pengusaha retail meninjau kembali kegiatan masa depan. D. Laporan tahunan. Jenis-jenis laporan tahunan diantara neraca, laba rugi, dan keterangan arus kas yang bersama-sama dengan laporan triwulan sebagai dasar bagi perencanaan strategis. Tutup.